Ustaz, apakah benar kalau belajar agama harus lihat dari siapa kita mengambil ilmu? Iya benar. Ini kan ucapannya Allah Rasul tentang sekarang dari firman Allah. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama'u. Juga firman Allah, wa in ja'ahum dalam surat An-Nisa, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Orang awam itu ketika menghadapi masalah selalu keruh ricuh, baik dalam keadaan tenang maupun perang. Walau radduhu ila rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, wa ulil amri minhum, atau ulil amri di antara mereka yaitu ulama, la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum, mereka akan mendapatkan jawaban. Dan Allah juga mengatakan fas'alu ahla dzikri. Ahla dzikri, ahli. Jangan sembarangan. Ahli itu apa Pak? Kalau antum sudah mengesankan ahli. Kalau nyetir, Masya Allah, merem aja nyampe. Kalau komputer, wah Masya Allah, jangan ditanya. Software macam apapun, merek-merek komputer, bongkar pasang. Kalau nggak ahli, bongkar tok, masangi nggak iso. Nggak bisa, nggak balik. Turun mesin, turun tok, nggak bisa balik. Itu namanya nggak ahli. Kalau memang ahlul ilm, itulah orangnya Rabbani. Dan Rasulullah SAW juga menegaskan, menguatkan, mengajak kita untuk hati-hati supaya tidak belajar sembarangan. Banyak di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Apalagi ulama. Muhammad ibn Sirin menegaskan, inna hadzal ilmu dinun fandur amman ta'khuduna dina. Sesungguhnya ilmu ini agama, lihat, perhatikan. Apalagi di Indonesia ini Pak, maaf, siapapun bisa jadi ustadz. Bintang film aja Pak bisa jadi ustadz, karena sering-sering memainkan peran ustadz. Jadi ustadz beneran. Jadi ustadz beneran, Masya Allah. Dan itu diundang. Makanya tidak aneh ada ustadz gondrong, ada ustadz metal, macam-macam. Karena siapapun, nggak ada sertifikasi, siapa aja, nggak ada seleksi. Mau sekarang Syiah, mau ini, mau nggak bisa baca Quran, bisa, yang penting ada jamaahnya, dia dikagumi, sudah selesai. Apalagi orang kita kan sangat tertarik dengan kesatuan, yang penting sakti. Udah jadi dipanggil Kiai Haji, Ustadz Fulan bin Fulan, padahal baca Quran nggak bisa. Baca Quran itu selalu nitip. Kalau diceramah, ya silahkan baca. Itu, itu enak. Bawa muridnya. Seperti itu. Dan maaf, pemerintah juga tidak membuat penekanan siapa yang patut untuk menjadi da'i. Beda dengan seperti Saudi. Ada SIM, surat izin mengajar. Dan ana dulu mendapatkan SIM, padahal hanya untuk tempat-tempat tertentu dan mengajar untuk orang-orang Indonesia saja. Itu seleksinya setahun, sertifikasinya setahun, baru dites. Wow, ditesnya itu langsung wakil menteri yang ngetes, menteri agama sana langsung ngetes saya. Wah, itu hampir 3 jam dites sampai kemeringet. Wah, itu terkencing-kencing pertanyaannya. Itu. Nah di sini Pak, kadang-kadang dakwah aja cuman modal daun waru. Hadirin sekalian, saya tadi berangkat dakwah di sini melihat kucing. Dan subhanallah, ternyata kucing itu makhluk yang sangat ajaib. Dan ternyata sahabat-sahabat Rasulullah juga mencintai kucing. Demikian, wassalamualaikum. Modal kucing tak itu loh. Ada yang cuma modal daun. Kenapa Allah menciptakan daun pepaya sama waru itu beda? Menciptakan daun mangga sama daun ini kelapa beda. Inilah keunikan ayat-ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, makanya nggak aneh Pak, pernah ada salah seorang, Masya Allah, mahasiswa, ya, Alhamdulillah ketemu salah satu ustadz kiai besar Indonesia. Dia dengan semangatnya memberikan hadiah buku, ya. Wah, ini ustadz ini kalau dikasih buku kayaknya mantap ini buat pengaruh di dakwahnya. Ternyata setelah diterima, dibolak-balik, Mas, dakwah di Indonesia itu nggak perlu gede-gede bukunya. Itu betul. Untung itu masihan nggak dituduh, wah ini kayak buku Wahabi ini. Wahabi ini. Itu. Walhasil sekarang buku itu tertumpuk di rak. Al-Quran persis yang dikatakan oleh Rasulullah, la taghurranna hadhil masahif al-mu'allaqah. Jangan antum terkecoh dengan mushaf-mushaf yang tergantung, tertata rapi di rak sekarang, nggak pernah dibaca, nggak pernah diamalkan, nggak pernah kita jadikan sebagai hiasan majelis. Itu wallahu a'lam bishawab. Demikian